Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sejuta ensiklopedia, apa kabar semuanya? Neng Iroh doakan semoga sehat semuanya. Sebelum lanjut, Neng Iroh ingin sahabat klik subrek, like dan loncengnya, agar Neng Iroh semangat bikin kontennya. Apa yang akan diceritakan di konten ini tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran. Yuk kita simak sampai selesai videonya. Tiga janji Allah terhadap bangsa Yahudi, tersisa satu belum terpenuhi. Berbicara mengenai bangsa Yahudi, maka akan terlintas di benak kita mengenai keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebut dalam Al-Quran. Bangsa tersebut tidak lain merupakan kaum dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka dikenal dengan sifat pembangkang dan tidak segan membuat syariat di luar ajaran sang nabi. Lalu, apa sajakah janji Allah terhadap bangsa Yahudi? Dan benarkah masih ada yang belum terpenuhi? Berikut simak penjelasan tiga janji Allah kepada bangsa Yahudi. 1. Hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan itu bukanlah mengada-ada. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebut tindak tanduk bangsa Yahudi sejak dahulu. Allah berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Qs Al-Isra, ayat 4-5. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka, tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran dan pengusiran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah, sehingga koloni mereka sempat terpecah, tersebar ke seluruh penjuru negeri. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah, maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka, mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Qs Al-Hasir, ayat 2. 2. Kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga berjanji kepada bangsa Yahudi mengenai hari kebangkitan. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Qs Al-Isra, ayat 6. Terbukti, dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina, tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi.
Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga saat ini. 3. Kehancuran kembali bangsa Yahudi. Sebagaimana janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah tidak akan mengingkari janji yang ketiga. Derita yang dirasakan Palestina akan segera dituntaskan. Perbuatan keji yang dilakukan Israel hanya akan mempercepat datangnya hukuman dan murka Allah. Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri." Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Qs Al-Isra, ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan akan melenyapnya bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha Suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai beraikan. Hal tertuang dalam firman Allah. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan